'Cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Mine eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, because you give me strength. Nothing is impossible through you. Thine eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, because you give me strength. Nothing is impossible through you. Thine eyes are open, strongholds are broken. I am living my faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Mine eyes are open, strongholds are broken. I am living my faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pasti luar biasa ya. Hari ini kita berjumpa lagi bersama Miss Yani di sini di IRTF Kids Palembang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Mari siapkan hati, lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti Miss berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan
firman-Mu dan mendengarkan cerita. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tema kita hari ini adalah jangan takut. Kuasa Tuhan yang menentukan segala badai. Adik-adik, sesuai dengan tema kita hari ini, maka Miss mau cerita tentang Yesus yang meredakan badai. Oke, siapa yang mau mendengarkan Miss cerita? Angkat tangannya. Oke, adik-adik, sebelum Miss cerita, adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, telinganya dibuka ya. Oke? Siap adik-adik? Oke. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan Yesus berkata, "Ayo, kita bertolak ke seberang." Lalu mereka bersama-sama bertolak ke seberang. Adik-adik, cuaca hari itu sangat cerah, sangat indah sekali. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Lalu, tiba-tiba langit menjadi gelap, laut mulai bergelombang, perahu mereka mulai goyang ke kiri, ke kanan, seterusnya demikian. Nah, mulai ada badai di perahu mereka. Perahu mereka mulai kemasukan air. Mereka mulai berteriak-teriak ketakutan, "Tolong, tolong!" Lalu murid Yesus mulai membangunkan Yesus. "Guru, bangunlah! Kita akan binasa, bangunlah ya Guru!" Lalu Yesus pun bangun dan mulai menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan dalam sekejap, angin dan air itu reda. Danau pun menjadi tenang kembali. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takut dan heranlah murid-murid Yesus. Mereka bertanya satu dengan yang lainnya, "Siapa orang ini sehingga angin dan air taat kepada Tuhan?" Nah, adik-adik, Miss mau tanya, pernahkah adik-adik merasa takut? Siapa di sini yang takut gelap? Takut sendirian? Atau takut dengan binatang? Takut dengan ular? Takut dengan macan? Atau takut dengan kilat? Nah, adik-adik, dari cerita tadi, itu dapat dikatakan bahwa setiap manusia itu memiliki rasa takut dan pasti dalam menghadapi ketakutan di dalam hidupnya. Nah, adik-adik, apa sih yang membuat adik-adik bisa merasa takut? Yang pertama, itu adalah ketidakpastian. Contohnya misalkan kalau adik-adik naik pesawat ya. Nah, ketika pesawatnya masih terbang gitu, ya kan? Lalu ada cuaca buruk yang mengakibatkan pesawat itu mengalami turbulensi atau mengalami naik, turun dan sebagainya. Maka itu pasti akan membuat adik-adik merasa takut. Kenapa? Karena adik-adik akan merasa bahwa, wah, pesawat ini pasti mendarat atau enggak, gitu ya kan? Lalu yang kedua adalah membiarkan terlalu banyak informasi yang tidak berguna masuk ke dalam hidup kita. Nah, contohnya ketika adik-adik suka sekali dengan cerita-cerita tentang setan, atau adik-adik sering mendengar tentang penyakit ini, penyakit itu menyebabkan banyak sekali kematian. Nah, ini akan membuat adik-adik khawatir dan akan menjadi takut. Adik-adik menjadi takut. Nah, dari cerita yang tadi Miss ceritakan, yaitu tentang Yesus yang meredakan badai, itu sebenarnya ada hal yang aneh adik-adik. Apa sih Miss? Hal yang anehnya itu? Yang anehnya gini, kenapa ya para murid itu masih ketakutan di tengah badai, padahal mereka itu sekapal dengan Tuhan, ada Tuhan di dalam kapal itu. Nah, sebenarnya hal itu menjadi suatu yang harus dipertanyakan adik-adik. Kenapa? Karena mereka tahu kalau Tuhan yang menyuruh, pasti Tuhan akan menyertai. Tapi kenapa mereka masih ketakutan? Nah,
Apalagi mereka itu selalu berjalan bersama Yesus. Mereka melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus bersama dengan mereka. Ketika Yesus melayani banyak orang, mereka melihat. Seharusnya murid-murid Tuhan itu percaya ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka bahwa mereka itu pasti aman. Ya. Nah, tapi murid-murid itu tidak menyadari kehadiran Tuhan di dalam perahu mereka, terutama ketika mereka tenang. Ketika tadi Miss cerita perahunya berjalan dengan tenang, cuacanya cerah, mereka bisa melihat, oh bagus ya di sekelilingnya. Nah, ketika keadaan kita damai, itu maka seringkali kita itu lupa akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu murid-murid itu tidak menyadari bahwa ada kuasa Tuhan yang menentukan dan mengatasi segala badai. Nah, Tuhan itu luar biasa ya adik-adik ya. Jadi, adik-adik tidak boleh melupakan Tuhan. Oke? Dalam segala keadaan, kita harus ingat kepada Tuhan. Firman hari ini sangat sederhana adik-adik, tapi mengajarkan kepada kita supaya kita selalu ingat kepada Tuhan dalam segala hal, apapun keadaannya. Jangan kalau ada masalah saja baru adik-adik sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi tidak boleh seperti itu ya. Oke? Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Oke? Nah, oke. Sekarang kita ayat hafalan kita hari ini ada di Mazmur 46 ayat 2a. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik ya. Ayat hafalan kita hari ini ada di Mazmur 46 ayat 2a. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk senantiasa percaya kepada Engkau dalam segala hal. Kami juga berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Sembuhkan Indonesia dari COVID Tuhan, supaya Indonesia kembali normal, kembali. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bye-bye adik-adik. Roma 15 ayat 33. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.
Thank